Aku adalah tamu terasing dari teratai biru, menelan samudra selama 50 tahun. Hari ini membanting perintah Yu Huang. Mengambil bulan purnama sebagai mata rohani. Hulibai. Hari ini aku akan untuk kalian semua. Pergi dulu ke dunia dewa. Istana giok putih di langit. Apakah benar-benar gunung dan istana dewa? Wah, Li Bai naik ke langit. Li Taibai layak disebut penyair, dia benar-benar terbang di siang bolong. Xiao Bai, jangan takut. Kakak bawa ke dokter. Dokter, kumohon, selamatkan adikku. hehe. Datang tengah malam untuk berobat, bawa uang nggak? Aku. 2 koin nggak dibawa, miskin, ayo cepat pergi. Dokter, selamatkan adikku ya. Ayo cepat pergi. Dokter. Tolong dokter. Tolonglah. Adikku hampir tidak bisa bertahan. Kumohon padamu, kumohon. Oke, anggap saja saya sial. Ayo. Terima kasih, dokter. Silakan lihat. Adikmu mengalami pecah lautan ilmu, kecuali ada sastrawan di atas tingkatan Daru yang menghabiskan esensi untuk memperbaikinya, kalau tidak, pasti akan mati tanpa peluang hidup. Lalu bagaimana ini, dokter? Dokter, tolong selamatkan dia. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, Anda tidak bisa menolak menyelamatkan nyawa. Dia masih kecil. Anda adalah dokter penuh. Cepat pergi, jangan mati di depan pintu. Dokter, Sayal. Doctor. Xiao Bai, kita punya obat. Kakak pulang untuk merebus obat. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Beranti. Kamu, anak pelayan rendah, berani berjalan lewat pintu utama keluarga Li. Aku. Mau apa kamu? Apa Kepara. Kasih saya obatnya. Balikin obatnya ke saya. Ayo ambil. Ashui. Nih si kecil ini, Mati ya mati aja. layak makan obat juga. Paman kedua. Paman kedua. Paman kedua. Liao, kakekmu telah sukses naik ke tingkat Daru. Besok di rumah akan ada pesta. Kalian berdua, diam saja di rumah sendiri. Tidak boleh keluar. Mamelukin sekali. Xiao Bai, cepat minum obat. Setelah minum obat, kamu akan sembuh. Xiao Bai, akhirnya bangun. Kamu membuatku sangat khawatir. Siapa kamu? Xiao Bai, aku ini kakakmu. Jangan menakutiku ya. Hah? Kamu kenapa sih? Xiao Bai, Di mana ini? Siapa aku? Kenapa nggak ingat apa-apa? kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih, Xiao Bai? Laut pena adikmu sudah rusak, kecuali ada sastrawan tingkat tinggi yang mengorbankan energinya untuk memperbaikinya. Kalau tidak, pasti nasibnya akan sangat buruk. Nenek moyang meninggalkan sesuatu sebelum ayah wafat.
Dia meninggalkan batu giok berbentuk tulisan. Besok kakak akan membawamu ke kakek. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Bintang sastra. Ani. Ini adalah pertanda kelahiran orang suci. Hahaha, hebat sekali. Sepertinya, bintang sastra jatuh di rumah keluarga Li. Ayah meskipun bijak, tapi sudah tua. Tidak mungkin dia bintang kebijaksanaan. Mangkingka. Putri sulungku yang baru saja mencapai tingkat cendekiawan, Li Yuan. Hahaha, hebat sekali. Putraku adalah orang bijak. Kaisar. Kaisar. Bintang kebijaksanaan bergetar, tanda orang bijak lahir. Semoga dinasti kita dilindungi. Jika menemukan orang suci ini, dinasti kita, tradisi dan budaya bisa lestari ribuan tahun. Kudam et la jument n'a pas quand Papon juru, engin Bersorac dit Telinga. Perayaan menjadi cendekiawan besar oleh kakek Li ini memang megah sekali. Bagaimanapun, keluarga Li dulu menghasilkan Li Hesheng, cendekiawan besar, sekarang kakek Li juga memasuki tahap yang sama. Dua generasi cendekiawan dalam satu keluarga, sungguh latar belakang keluarga Li luar biasa. Kabarnya, generasi muda keluarga Li memiliki Li Yuan yang muda tapi sudah terkenal di Jiangcheng. Sungguh banyak talenta. Apa yang perlu diirikan? Kalian belum dengar? Anak yatim Li Hesheng, Li Yao dan Li Bai dianggap sampah. Kabarnya kakek Li sudah memutuskan untuk mengusir mereka dari keluarga. Xiao Bai, kakak pergi cari kakek. Tunggu di sini. Jangan lari atau gerak. Jangan sentuh barang, oke? Mengerti. Anak baik. Kenapa semuanya di sekitarku terasa begitu asing, tapi sepertinya ada energi yang membuatku merasa sangat akrab di udara. HEI. Minger. Harta keluarga Li, kalau rusak, jual kamu dan kakakmu juga gak akan cukup ganti ruginya. Kertas ini aneh sekali. Lihat, Bagian atas, tianya, yang ditinggalkan Li Haiseng. Sejauh ini belum ada yang bisa melakukan. Aku mendengar dari orang-orang keluarga Li bahwa siapapun yang bisa menjawabnya semua akan menjadi tamu terhormat keluarga Li selamanya dan didukung oleh keluarga Li. Ada benarnya. Lihat ini. Pos tua di pinggir jalan penuh bunga, jaring karang besi keluar dari tanah bekas, cahaya fosfor memindahkan perahu membakar dermaga yang gelap. Prasasti jata memberi makan lumit berdiri di teman kos. Hanya saja, apa susahnya? Apa ini? Selama, Tuan Li. Ayah, selama Anda bersemedi. Yuan Er sudah naik ke tingkat juren dan terkenal di Jiangcheng. Sangat mungkin dia akan menjadi yang terbaik di antara kaum muda Jiangcheng. Selain itu, tadi malam ada tanda-tanda Wen Kuxing turun dari surga dan jatuh tepat ke rumah kita. Yuan Er mungkin akan menjadi Wen Sheng di masa depan. Hahaha. Xiaoxi, jadi juara di panggung juara. Kamu. Jadikan kakakmu teladan. Iya, kakek. 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 Tolong selamatkan Xiao Bai. Liao, hari ini spesial, jangan datang ke halaman depan. Ada apa dengan Xiao Bai? Wen Hai Xiao Bai hancur, waktunya sedikit. Apa? Adu. Di depan orang, mana pantas? Cepat bangun. Pulang. Tunggu kakek selesai, baru bicara. Ayo pergi. Kakek.
Ayahku tewas demi keluarga Li, meninggalkan Batu Giok dengan semangat cendekiawan besar. Hanya Batu Giok bisa menyelamatkan nyawa Xiao Bai. Kakek, tolong beri aku. Kowloon Song. Aduh, Kamu pulang dulu urus Xiao Bai. Liontin Giok ini peninggalan ayahmu. Tapi ini juga harta berharga keluarga Li. Mana mungkin diberikan begitu saja ke si sampah itu. Ayah, kalau Liontin Giok ini diberikan ke Yuan Er, dalam waktu 3 tahun Yuan Er pasti akan menjadi ahli tingkat besar, yang terkuat di generasi muda. Ini harapan masa depan keluarga kita. Ada apa ini? Semua Datong. Ayah. Syair ditulis Haiseng saat berusaha jadi setengah orang suci. Ternyata direspon oleh seseorang. Silahkan lihat. Tapi saya tidak tahu. Siapa orang hebat yang datang? separuh dari tiannya karya Schenger begitu dipublikasikan langsung mengguncang dunia sastra kerajaan. Bahkan setengah orang bijak masa kini, Wei Wuxian, pernah berkata bahwa ini adalah lagu abadi yang tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak tahu, ini adalah tulisan tangan senior mana. Jaga dengan baik. Tidak tahu siapa orang hebat senior yang mengunjungi tempat sederhana ini. Mohon bimbingan Anda. Sebenarnya saya yang menulisnya. Kamu berani. Menandingi tiannya yang ditinggalkan paman besar menunjukkan kemampuan di atas tingkat sarjana besar. Sementara kamu sampah di tingkat pelajar pemula berani bicara seenaknya. Dasar tidak berguna. Biasanya malas belajar sudah cukup. Sekarang malah menjelekkan senior. Apa kau ingin merusak keluarga Li kita? Tidak. Kakek paman, Xiao Bai sedang sakit parah. Sesaat jadi bingung, jadi omong sembarangan. Kumohon, demi ayahku, ampunilah Xiao Bai. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Apa salahku? Cukup berani juga. Tak heran dia anaknya Schenger. Sayangnya. Li Bai kepala batu. Mengapa tidak keluarkan dia dari keluarga Li menenangkan kemarahan para senior? Kakek. Sudah cukup. Kata orang bijak. Bijak berdiri dengan kebajikan, prestasi, dan kata-kata. Saya pikir para tetua tentu tidak akan menyalahkan anggota junior keluarga Li untuk masalah sepele seperti itu. Kini, aku bertanya pada matahari terbenam, garis pegunungan hijau manakah yang tampak di balik pegunungan? Xiao Yao, memang benar slip giok ini ditinggalkan ayahmu, tapi kakek perlu mempertimbangkan seluruh keluarga. Atau, sebagai anggota junior dari garis keturunan Bo, Anda bisa berlomba dengan kakak-kakak dari garis keturunan Song. Jika menang, token giok ini akan menjadi milik Anda. Berani. Apa yang perlu ditakutkan? Betapa beraninya. Anak baru. Saudari Yuan menjadi master setingkat Juren, bagaimana mungkin ada yang bisa membandingkannya? Saya. Kita semua adalah satu keluarga. Tenang saja nanti. Yuan Er, ngapain ngomong banyak sama dia? Demi Xiao Bai, saya akan berjuang. Selama 100 tahun, dinasti kami menghargai sastra, keluarga Li kami sudah diwariskan hingga kini. Ada banyak talenta mengesankan juga. Hari ini, sarjana sekalian mengunjungi rumah sederhana kami, sungguh sebuah kehormatan bagi Li. Untuk berterima kasih atas kunjungan kalian, generasi muda keluarga Li kami akan mengadakan kompetisi. Sebagai tanda terima kasih keluarga Li kami atas kunjungan kalian. Tuan Li terlalu rendah hati. Tuan Li, Anda terlalu sopan. Saya ingin melihat generasi muda keluarga Li. Hahaha. Kalian berdua, tunjukkan kemampuan sebenarnya. Pasti harus memenangkan amulet itu.
Ajari pelajaran yang baik untuk kedua orang tak berguna itu. Ayah, anak tidak akan mengecewakan Anda. Gunung mencapai puncaknya saya. Siapa ingin datang duluan? Biarkan saya duduk melihat awan muncul ya. Kakek duluan. Saya sarankan kamu cepat membawa adikmu pergi dari keluarga Li kami, kalau tidak akan mempermalukan keluarga kami di depan banyak orang. Kakek kami juga tidak akan melindungi kalian. Benar-benar muda dan berbakat. Lihatlah wibawa orang ini, teman-teman. Puisi saya tiru adalah Batu Pata. Saya kira itu puisi asli, ternyata hanya meniru. Kenapa harus gugup? Xiao Bai, orang bijak mengatakan jalan tidak diajarkan mudah. Kamu masih belajar meskipun tiruannya berbeda dari karya langsung. Menyatukan energi tulis dan meninggalkan tanda di atas kertas itu sulit. Kesalahan bisa buat energi tulis meledak. Membuat kertas itu hancur lebur. Kertas ini disebut Wen Xuan. Tidak heran ketika saya menulis, saya merasakan sensasi yang aneh di dalam tubuh. Ternyata inilah alasan bisa menulis tanpa tinta. bagus. Bagus sekali. Lisi berkembang pesat dalam waktu setengah batang dupa. Sudah bisa menulis setengah puisi. Tidak menyangka. Di antara generasi muda keluarga Li, Li Yuan unggul jauh di antara teman sebayanya. Tak disangka, adik laki-lakinya juga memiliki bakat yang sangat tinggi. Lisi ini, meskipun puisi bagian pertamanya tidak ada masalah besar, kesulitannya adalah bagian tengah puisi ini. Saat aku menggambar ulang pada nisan yang patah ini dulu, juga menghabiskan waktu hampir setengah dupa. Mari kita lihat apakah dia benar-benar bisa menyelesaikan puisi bagian tengah ini. Tidak baik. Ada apa? Kenapa? Anak muda Li tidak biasa. Pada saat krusial, dia mampu mengendalikan aura literaturnya. Kelihatannya dia hampir menyelesaikannya. Sekarang sudah lewat setengah dupa waktu. Dengan kecepatannya sekarang, paling tidak butuh lagi waktu setengah dupa. Xiao Bai. Kamu diam saja, dasar sampah kecil. Xiao Bai, tonton baik-baik. Wah. Meski si R sempat terlihat gugup, tapi bisa menyelesaikan batu nisan ini dalam waktu sebatang dupa, itu jarang sekali terjadi. Tidak disangka ternyata bocah ini bisa menebaknya. Li si muda tapi sudah stabil. Tampaknya keluarga Li ini memunculkan bakat muda yang luar biasa lagi, sungguh penuh talenta. Liao. Giliran kalian. Liao, jangan terlalu tinggi hati, aku tahu kemampuanmu. Saranku, jangan naik ke atas, agar tidak mempermalukan keluarga Li kita. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa, aku akan memenangkan perjanjian untuk Xiao Bai. Tahun-tahun ini, Liao demi merawat adik laki-lakinya yang lemah, sudah lama mengabaikan jalan sastra, mengharapkan memenangkan surat perjanjian, seperti sebuah mimpi. Saya. Tunggu sebentar. Semua orang hari ini bersemangat. Aku juga merasa ingin pamer keterampilan. Bagaimana jika aku duluannya? Benar-benar hebat. Akhirnya aku bisa lihat Li Yuan beraksi sendiri.
Li Yuan memang pantas jadi nomor 1 di generasi muda Jiangcheng. Benar-benar luar biasa. Muda sudah mencapai tingkat juren. Benar-benar bikin bangga orang Jiangcheng. Xiao Yao, nanti saat aku meniru pengasingan Wang Sheng, kamu harus lihat baik-baik. Yuan Er, kamu adalah generasi ketiga paling berbakat di keluarga Li. Tampil sebaik mungkin di depan semua orang. Sekaligus biar saudara ini tahu apa itu melawan gunung. Dia pasti bisa, tidak masalah. Siap-siap. Tarik Qi ke dalam tubuh. Tarik Qi ke dalam tubuh. Ternyata Li Yuan meniru lukisan pengunduran diri Sagewang. Cepat. Biar aku lihat. Pikiran dan Qi menyatu. Menjendalkan kuas dengan Qi. Baiklah. Baru saja Lisi. Menggunakan Setengah. selesai setengah puisi, Li Yuan ini butuh 30 napas untuk menyelesaikan tugas. Pantas menjadi orang pertama di Jiangcheng. Benar-benar hebat. Yuan Er sedang mendemonstrasikan untuk Xiao Yao. Selanjutnya, harus benar-benar diperhatikan. Ingin menghubungkan seluruh narasi dengan kekuatan tulisan. Bagian kedua ini adalah inti utamanya. Hati tenang, tubuh dan pikiran bersatu. Yuan Er, Kukap, kamu adalah orang pertama dari generasi muda keluarga Li kita. Jangan sampai demi demonstrasi ini kita mempermalukan seluruh keluarga Li. Dalam perubahan tetap tenang, pikiran damai dan hati tenang. Meskipun kecepatan Li Yuan melambat, tapi dia tidak mengalami masalah seperti Li Si, memang pantas menjadi yang pertama di Jiangcheng. Bagus. Hebat. Bagus. Syukurlah aku tidak mengecewakan. Benar-benar talenta terbaik dari generasi muda keluarga Li. Semangat. Bimbingan Yuan Ji. Dengan kemampuanmu, masih sangat sulit untuk menyelesaikannya. Kakak, biarkan aku. Kakak, biarkan aku. Xiao Bai, kamu masih pemula, lihat saja dari samping. Kakak pasti akan menang untukmu, baik? Tegakkan badan. Tarik napas ke dalam tubuh. Satukan niat dan energi untuk menggerakkan kuas. Li Haisheng tetap tinggal. Dua anak yatim piatu, bakat biasa saja. Tak disangka Li Yao tidak sebodoh yang dikabarkan. Dia hanya butuh setengah batang dupa. Akan pensiun. Bagian pertama selesai. Ternyata Li Yao juga punya kekuatan seperti seorang sarjana. Kalau bukan karena bantuan Kak Yuan, saya ingin tahu bagaimana dia menyelesaikan bagian kedua. Fondasi keluarga Li ini benar-benar tidak sederhana. Penampilan Li Yao ini sudah melampaui sebagian besar orang seumurnya. Li Yao gadis cilik ini tidak punya kekuatan seperti itu. Semuanya salahmu, Kak Yuan. Hati dan tubuh menjadi satu. Yang penting adalah barusan Li Si menulis bagian kedua, membutuhkan waktu setengah dupa. Jenius pertama keluarga, Li hampir mengalami masalah. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyelesaikan bagian kedua? Bahkan jika kamu memberinya 10 dupa, dia tetap tidak bisa selesai. Dibimbing Yuan Er membuatmu beruntung menyelesaikan bagian pertama. Lalu bagaimana? Jika ingin menyalin seluruh puisi ini,
Itu hanyalah mimpi. Dengan kemampuan saya saat ini, merangkai semangat tulisan sepenuhnya dengan Twin masih terlalu sulit. Saya bilang juga, dia itu bodoh. Meskipun sekarang Kak Yuan naik panggung untuk membimbing langsung, dia tetap tak berdaya. Hai. Kenapa lambat sekali? Kumohon cepat sadar diri dan turunlah. Tahan napas. Tenangkan pikiran. Perbedaan antara Li Yao dengan Li Yuan dan Li Si terlalu besar. Sekarang energi tulisannya sudah kacau, kalau dipaksakan menulis lagi. Takutnya tulisan itu akan benar-benar meledak. Dengan tingkat Liao saat ini, rasanya sulit untuk mengatur ulang energi tulisannya. Demi Xiao Bai, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Menurutku harus ditulis seperti ini. Xiao Bai, kenapa naik ke atas? Cepat turun. Anak kecil bulunya belum tumbuh penuh, hanya mengandalkan tebakannya ingin membimbingnya pensiun. Kalau ini berhasil, maka kartu giok ini akan kuberikan padamu. Li Yao, dengarkan si kecil tidak berguna ini. Hahaha. Sekarang suasana kacau, bagaimana bisa menulis? Iya, anak kecil ini jelas tidak mengerti apa-apa. Aku lihat dia naik untuk sengaja mengganggu dan menjebak kakaknya. Tanpa menghancurkan tidak ada pembangunan, dengan cara menulis seperti ini mungkin bisa berhasil, tetapi risikonya terlalu besar. Xiao Bai, apakah ini bisa berhasil? Bagaimana kamu tahu harus menulis seperti Aku tidak tahu, tapi entah bagaimana aku merasa harus menulisnya begini. hanya bisa mencoba? Pandapa Orantak Berguna, Berani Camus Per... Lihat saja bagaimana kamu menghadapinya nanti. Ani. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak disangka, benar-benar berhasil. Bagaimana mungkin? Bagian kedua selesai dalam sekejap. Jenius Li Yuan hampir membuat kesalahan saat menulis bagian kedua. Lebih cepat dari Li Yuan, mungkinkah dia jenius sejati keluarga Li? Dia mengandalkan Yuan Jie untuk selesai kebetulan. Anak ini tidak disangka menebaknya dengan benar. Xiao Bai. Hebat, kita menang. Gulungan giok milik. Ya, gulungan giok jadi milik kita. Apakah Xiao Bai hanya menebak atau dia benar-benar yakin bahwa metode ini akan berhasil? Apakah kita akan memberi mereka tablet giok pusaka keluarga? Bagaimana tablet Jayak Pusaka Keluarga Muda Diberikan kepada orang tak berguna? Kakek. Aku menang. Bisakah serahkan token giok pada aku dan Xiao Bai? Ayah. Tidak, itu tidak diizinkan. Paman kedua, kami baru saja sepakat. Jika aku menang, berikan token giok pada aku dan... Kamu barusan dibimbing oleh Jie Yuan. Ditambah lagi, dapat keberuntungan. Semua orang bisa lihat. Kamu. Ya ayah. Anda juga berkata. Yutai diberikan kepada Yuan Er. Setelah mendapatkannya, dia menjadi terkuat dari generasi muda. Kalau diberikan ke orang lain, kesempatan keluarga Li terkenal akan hilang. Ambil Yutai untuk menyelamatkan nyawa si. Kalian benar-benar ingin melihat kematian dan tidak menolong? Jangan lupa Yutai ini dari ayahku untuk kalau ayahku masih ada, siapa berani menghalangi? Kalian tak tahu berterima kasih. Kamu berani sekali. Cara bicara dengan orang tua? Cukup. Xiao Yao. Semua orang lihat tadi, memang Yuaner yang menyabotase pertandingan. Tidak bisa memberimu tanda itu. Kakek. Kakek. Hanya tanda yang bisa selamatkan nyawa. Selama Anda memberikan tablet giok itu, saya bersedia menikah ke suku liar. Demi aliansi dengan keluarga Li, saya akan mendedikasikan segalanya. Yao Xiao Yao. Suku liar primitif, sulit dididik. Menikah ke sana, hidupmu akan berakhir. Selama bisa menyelamatkan Xiao Bai, saya tidak menyesal. Sudahlah. Jika kamu ingin menggunakan tablet giok menyelamatkan Xiao Bai, maka saya akan memberi kamu kesempatan lagi. Berani nggak kamu lawan Zhong Mai sekali lagi? Ini. Kenapa nggak berani?
Kusaranin Jangangangu Yuti Keluarga Kami. Cepat bawa adikmu yang gak guna itu keluar dari rumah kami. Demi Xiao Bai. Aku nggak boleh menyerah. Kakek. Aku setuju bertanding lagi. Kalau begitu, demi keadilan, pertanyaan berikutnya akan kuberikan, kalian berdua tampilkan keahlian di panggung. Apakah kamu punya keberatan? Dari kalian berdua, siapa yang akan berkompetisi? Kakek. Dia cuma orang tak berguna, aku sendiri sudah cukup. Aku ingin lihat seberapa hebat kamu. Mau kalahkan aku? Bermimpi saja. Topik kompetisi kali ini adalah melihat gunung. Muda, pasti menant. Meskipun puisi ini sederhana, tapi sangat menuntut kemampuan dasar. Kalian berdua tidak boleh meremehkannya. Baik. Mulai. Baru lewat 20 napas, Lisi sudah menulis kalimat pertama. Tampaknya Li Yao jauh tertinggal dari CR. Lihatlah kalian. Li Yao. Kamu juga ingin mengalahkanku? Tidak mungkin. Lihatlah kalian. Tidak bisa. Aku tak bisa kalah. Hih, Yao adikku, terluka. Kalau tak sanggup, jangan ambil jimat keluarga ini. Licik. Bagaimana bisa kau bicara begitu pada kakakmu? Aku tidak sengaja, tidak bisa kontrol kekuatan. Aku tunggu dulu kamu. Kamu. Dalam kompetisi, kecelakaan tak terelakkan. Kalau sudah terluka, jangan memaksakan diri, cepatlah menyerah. Aku masih bisa lanjut, walau harus mengorbankan kekuatan, mengorbankan nyawa. Aku tetap akan memenangkan surat Gyo untuk Xiao Bai. Kakak. Adu. Aku tidak bisa mengendalikan lagi, Xiao Yao. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkannya. Biar aku. Tidak bisa. Xiao Bai, kamu masuk tingkat pemula. Mencoba meniru puisi. Bukan hanya tidak bisa menang, bisa mati karena energi sastra meledak. Tidak boleh. Sanggu memelukkan keluarga Likita. Jika kalian takut mati, cepat menyerah. Xiao Yao. Aku hampir selesai. Xiao Bai. Kakak meskipun harus mengorbankan nyawa, merebut kembali kalung itu. Kakak, apa yang akan kau lakukan? si Xiao mempertaruhkan nyawa untuk menyelesaikan Anak bodoh. Kenapa sampai seperti ini? Cepat hentikan. Ah. Sudah 1 tahun aku menjelajahi dunia. Hari ini, menemukan pemandangan Gunung Lushan ini. Baru tahu. Tak sia-sia usaha. Menyenangkan. Banguin Mankari Jalan. Dalam mabuk bertanya pada langit. Aku, Libe. Suatu hari nanti, pasti akan membuat gelarku terdengar di seluruh Chang'an. Ah.
Oh, jadi begini cara menulis puisi. Kakak lelah. Selanjutnya. Ambil penanya. Cahaya matahari menyinari tungku, mengepul. Dari jauh terlihat air terjun seperti gantungan sungai. Puisi apa ini? Kenapa aku nggak pernah dengar? Puisibaru, Inipasti Puisibaru. Anak kecil di tingkat pelajar ini. Berani-beraninya membuat puisi di tempat. Hanya inspirasi sesaat saja. Menurutku puisinya juga biasa saja. Air terjun turun setinggi 3.000 kaki. Seakan-akan galaksi jatuh dari langit. Hahaha. Orang tua Tianhong. Kamu memang tak bisa mati. Naik pangkat jadi sarjana besar, kok gak undang aku untuk ucapan selamat ya? Siapa orang tua ini? Ketrasek Hitson Song Minyuan. Orang tua ini selalu tidak sejalan dengan keluarga Li. Ayah. Fenomena aneh di langit. Apakah dia yang buat? Kalau bukan dia yang mengaka. Masa ia Li Bai, si pecundang itu? Kamu memaksa membuat puisi, mencederai bakat. Tiba-tiba ingatan terbangkit. Apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya, aku sebenarnya bukan orang dari dunia ini. Kakak, aku tidak apa-apa. Ayo Kelihatannya Li Bai ini memang tidak berguna. Tadi hampir saja salah menilai. Song Mingyuan memang selalu bertentangan dengan keluarga Li. Kenapa datang tanpa diundang? Pasti tujuannya tidak baik. Song Mingyuan, kamu datang hari ini bukan hanya untuk memberi selamat pada Li, kan? Wah, saya dengar di keluarga Li ada seorang jenius. Jadi saya sengaja membawa generasi muda dari sekte kami untuk menantang keluarga Li. Dalam duel hidup mati. Apa itu duel hidup mati? para peserta bertarung tanpa menghiraukan dan yang kalah harus tunduk selamanya kepada yang menang. Bagaimana? Takut untuk menerima tantangannya. Ayah, Tuan Song pasti sudah siap. Kita tidak boleh sembarangan setuju. Oh, jadi ini takut menerima tantangan. Ah, omong kosong, nomor 1 di Jiangcheng, apalagi 2 sarjana. Menurutku, keluarga Li kalian itu cuma beberapa pengecut yang tidak masuk hitungan. Ah, hahaha, apa kalian setuju? Hahaha, betul kan? Hahaha. Song tua, kamu lancang sekali. Hai King. Song Mingyuan. Karena hari ini kamu datang ke keluarga Li, untuk belajar dengan rendah hati, baiklah. Biarkan saya tunjukkan gaya dari anak-anak keluarga Li. Bo Mai dan Song Mai. Jangan nodai nama baik keluarga Li. Jangan khawatir, kakek. Saya dan Kak Yuan pasti akan memberikan pelajaran yang baik padanya. Kalian berdua lebih baik diam di belakang. Agar tidak mempermalukan keluarga Li kita. Belum mulai saja, keluarga Li kalian sudah mulai berselisih. Olman Song, Kinapabaku. Berdiri di arena, aku tunjukkan kekuatan keluarga Li. Kalau kamu sudah tak mau hidup, maka aku, He Huanzong, akan mengirim kamu pergi. Hahaha Cheng Mayu. Siap, ayah. Orang lemah dari keluarga Li, coba sebut, bagaimana kamu ingin mati? Sombong banget. Belum tentu siapa hidup dan siapa mati. Orang ini seperti harimau kertas. Bukan tandingan Lisi. Tidak, Kak, kamu salah. Aku merasakan energi yang kuat dari tubuhnya. Namanya Song Wancheng. Beberapa hari lalu bersinar terang di ujian Akademi Jiangsu. Puisinya mengalahkan 36 orang. Dia adalah jenius nomor 1 dari sekte Hefan. Baru lewat 20 detik. Lisi sudah menyelesaikan kalimat pertama.
Tidak disangka, adik si ternyata diam-diam sering berlatih puisi ini. Sebelumnya, aku meremehkannya. Apa hebatnya jenius utama sekte Heaven dengan level seperti ini, dibandingkan dengan anakku, si R. Sepertinya dalam pertandingan ini, si R menang. Song Wancheng ini tidak sederhana. Li Si mungkin akan kalah. Diam, kamu tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Xiao Bai, mungkin saja kamu yang salah menilai. Dengan hanya itu kamu mau mengalahkanku. Pierre hari-hari. Bagaimana mungkin? Sierra. Tidak apa-apa. Bagaimana Xiao Bai bisa melihat Li Si akan kalah? Tampaknya pertandingan ini sudah dimenangkan oleh sekte Hehuan kami. Ah, kukira kamu akan sedikit punya kemampuan. Tidak menyangka kamu cuma orang tak berguna yang tampak bagus saja. Camus. Jangan panik. Masih ada aku. Maaf, kakak. Tolong ya. Yuan R, kamu adalah harapan keluarga Li kita, jangan sampai kalah. Masih muda sudah mencapai tingkat juren. Tampaknya bakat hebat. Setelah saya menaklukkan keluarga Li, saya akan pastikan kamu yang pertama sebagai sumber tenaga saya. Kamu, sungguh sombong sekali. Jangan marah-marah, jaga kesehatan. Aku pasti akan membalas dendam untuk keluarga Li. Li Yuan, keturunan langsung keluarga Li. Mohon bimbingannya. Kamu, jenius nomor 1 di Jiangcheng. Cuma nama kosong saja. Jenius nomor 1 di Jiangcheng. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi wajahmu memang sangat menarik. Kamu pasti wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Song Wancheng. Jagala Mulutmu. Kalian yang sudah kalah, masih mau maju untuk dipukul lagi ya? Camus. Jangan khawatir, Sidi. Aku pasti akan membalas dendammu. Song Wancheng ini ternyata sama seperti ayahnya, Song Mingyuan, benar-benar lelaki mesum tua. Tapi bagaimanapun juga masih punya keahlian. Jenius nomor 1 sekte Hehuan menghadapi jenius Jiangzhou. Belum tahu pemenangnya. Song Wancheng dan Yuan R setara. Yuan R ingin menang. Harus lihat bagaimana dia menghadapi. Hati-hati, Yuan R. Apa sih bakat nomor 1 Hehuan Zong menurutku? Hanya katak dalam sumur. Jangan sombong. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Li menang. Tak heran kau jenius keluarga Li, ada triknya. Tapi, lihat saja bagaimana kamu menghadapinya. Song Wancheng sungguh kuat, pantas saja jadi jenius pertama sekte Hehuan. Bagaimana Li Yuan dari keluarga Li akan menghadapinya? Yuan R dalam bahaya sekarang. Inikah jenius dari keluarga Li? Hahaha. Menurutku, lebih baik menyerah saja lebih awal. Daripada mempermalukan diri di sini. Ah, sekarang energinya sudah kacau. Li Yuan, jika kamu terus memaksakan diri menulis, saya khawatir akan membuat publikasi meledak. Menghadapi serangan Song Wancheng, Yuan R sepertinya sulit menata kembali suasana kacau ini. Demi keluarga Li. Tidak bisa menyerah begitu saja. Ini sepertinya mirip dengan yang dialami kakakku dulu. Ini. Kukira harus menulisnya begini. Kamu ini pecundang kecil. Ngerti apa sih sok menggurui? Wah, keluarga Li kalian memang banyak bakat ya. Wahr. Seorang pecundang kecil yang baru lulus ujian. Mulai menggurui sarjana sekarang.
Hahaha. Apa dia tadi? Tidak asal tebak. Kali ini sepertinya keluarga Li menang. Dan Li Yuan memang pantas jadi jenius muda nomor 1 keluarga Li. Selamat, Tuan Li. Keluarga Li memang punya anak muda yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Hahaha. Pemahamannya cukup baik. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa? Miniel araskan energi kakao bai. Mengapa tidak mungkin? Kamu nomor 1 di sekte Hehuan. Hanya katak dalam sumur. Tadi itu saya lalai. Li Yuan. Aku mau tanding lagi denganmu. Berisik. Masih belum malu ya? Cepat turun. Eier. Siapa orang ini sebenarnya? Sampai Song Wancheng sangat takut. Berpura-pura Mysterius. Kenapa wanita ini terlihat begitu familiar? Zhou Qingqing. Berani menegur Song Wancheng di depan umum. Ternyata. Peringkat ketiga di daftar Qianlong, Yao Qingqing. Kapan dia masuk sekte Hehuan? Song Lao Gui haha. Tidak menyangka. Kamu bisa menarik talenta muda seperti Yao Qingqing. Pantas kamu berani datang ke keluarga Li untuk menantang kami. Gimana? Takut ya. Hahaha. Aku sarankan cepat-cepat menyerah. Tunduk padaku. Orang tua Song. Lihat penampilanmu yang sombong ini, bikin enek. Siapa kalah siapa menang, belum tentu. Hahaha, aku mau lihat. Seberapa lama kamu bisa sok kuat? Nona Yo, mohon bantuannya. Sungguh kuat. Tidak heran kalau dia peringkat 3 di daftar naga tersembunyi. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa tahun saja tidak bertemu. Kemampuan gadis ini sungguh menakutkan. Bisa mengubah cuaca. Yuan R. CAC. Kak, Ini adalah pemuda terhormat di daftar naga tersembunyi. Ternyata aku bahkan tidak bisa. generasi berbakat keluarga Li, cuma segitu. Siapa lagi? Berani melawan aku? Wahr. Anjing keluarga Li sudah ketakutan, kan? Hahaha. Aku sarankan kalian cepat menyerah saja. Haha. Mulai sekarang kalian semua jadi budak kami di sekte Hehuan. Hahaha. Kamu berbohong. Jangan menyerah. Ayah. Keluarga Li Qi. Tidak boleh menyerah. Ya. Keluarga Li ada ratusan tahun, tidak bisa hancur di tanganku. Hari ini, garis keturunan langsung atau tidak langsung. Selama bisa mengalahkan Yao Qingqing, akan kuberikan harta. Jade yang mengandung esensi Confucius, dia berikan langsung padanya. Bahkan Li Yuan dari tingkat Jinshi bukan lawannya. Lainnya naik. Bukankah itu benar-benar bunuh diri, kalian ini? Apakah kalian sudah membuang martabat keluarga Li ke perut anjing? Aku yang akan berjuang. Kak, turunlah, kamu sama sekali bukan tandingannya. Xiao Bai. Hanya dengan mendapatkan jet itu kita bisa menyelamatkan nyawamu, jadi meski hanya ada 10% kemungkinan, aku takkan menyerah. Hanya dengan kamu. Juga ingin mengalahkanku. Aura sastra kamu lemah sekali. Sebaiknya cepat menyerah biar tidak terluka. Aku tidak menyerah. Lihat orang-orang keluarga Li ini kalau bukan pengikut, ya bodoh. King. Beri pelajaran. Si imut ini. Menghadapimu. Aku tak perlu pakai puisi. Wah, bagus sekali. Ini akibatnya kalau tidak tunduk pada sekte Hehuan. Semuanya salahku, seni puisiku kurang. Belum memahami sepenuhnya karya leluhur kita. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan didesak sampai begini. Aku tidak menyerah.
Aku tidak akan menyerah. Xiao Bai. Dalam pertarungan hidup mati, tidak boleh ada campur tangan. Ini adalah pertarungan puisi. Aturannya. Cepat turun, kalau tidak, kamu akan kena pukul sampai mati. Aku tidak layak kamu lakukan ini. Xiao Bai. Kakak sudah janji sama ayah ibu pasti akan membesarkanmu dengan baik. Masih gak mau ngaku kalah? Kamu hampir kalah sama aku, kenapa gak ngaku kalah? Aku harus selamatkan Xiao Bai. Aku tidak boleh kalah. Ayahku gugur untuk keluarga Li. Dia meninggalkan batu giok dengan energi besar. Sekarang, hanya giok ini bisa menyelamatkan kakek. Xiao Bai, tolong berikan padaku. Tidak menyerah. Kalau begitu, mati. Kalau begitu, mati. Sungguh luar biasa. Xiao Bai. Maaf. Kakak tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bisa mengalahkan penjahat. Tapi tak bisa menghancurkan batas dunia ini. Aku tidak rela. Hahaha. Jangan. Lihat cepat. Itu si putih. Putih. Berikan padaku. Pergi duluan. Selanjutnya serahkan padaku. Kamu, Xiao Bai. Di tingkat pemula. Sungguh bisa menerima puisiku. Aku akui kamu adalah lawan yang patut kuperhatikan. Tapi sekarang, aku akan gunakan puisiku terkuat. Bulan membeku. Puisi ini, kenapa tidak pernah melihatmu menggunakannya? Karena orang yang pernah melihatnya. Semua sudah mati. Gadis ini punya cara yang hebat. Puisi ini lebih kuat melawan Yuan Er. Keindahan di sini, kecuali di tingkat tinggi. Kalau tidak, siapa yang bisa menahannya? Mati. Xiao Bai, jangan sombong. Cepat turun. Xiao Bai. Zhao Kimen hu ing wu go shuang shueming. Palana parak bersinar di atas kuda putih, sesapat bintang jatuh. Apa yang telah terjadi? Naga itu. Bagaimana itu hancur? Apa yang Anda lakukan? Menakjubkan bahwa dapat menangkap puisi sangat mudah diblokir. Anda. Saya mengerti, ini adalah gaya puisi abadi. Si kecil kita, Xiao, bocah ini sekarang telah bangkit dengan tubuh penyair dewa. Selamat Tuan Li, menyaksikan kemunculan tubuh penyair dewa adalah keberuntungan bagi kota Jiang. Keberuntungan bagi dinasti suci juga. King dari daftar naga tersembunyi ketiga. Menyerah. Puisimu juga tidak kalah bagus. Aduh. Aku sudah menghabiskan sumber daya untuk memuja-mujamu. Kamu menyerah begitu saja. Apa kamu tidak harus memberiku penjelasan? Kau hanya sekte kecil Huan-Huan. Aku tidak perlu bertahan di sini. Kau. Kau. Kali ini aku menyerah. Selamat tinggal. Wan Cheng, ayo pergi. Tunggu sebentar. Pergilah atau tinggallah, sesukamu. Kamu pikir keluarga Liku, apakah ini gedung amal?
apa yang kamu inginkan? Lagu Lao Gui. Mungkinkah itu? Apakah Anda lupa taruhannya? Ini adalah arena hidup dan mati. Karena tidur bersama, pasti ada salah satu yang tinggalkan hidupmu. Adapun siapa yang bertahan, kalian berdua. Bisakah kita bertanding? Bakat sastra kita telah habis. Bagaimana kita bisa... Kalau kita tidak bisa bertanding puisi, kita bisa Saya suka melihat anjing menggigit anjing. Berican Mereka doigt pedant. Ja, A. Ja. Song Tua Nakel. Merubah nama sektemu jadi sekte biksukah? Hahaha. Song Tu Anakal. Di depan banyak orang begini, mau licik ya? Kamu kira keluarga Li ini tempat apa? Datang dan pergi semaunya? Mulai sekarang. Sekte Kami. Bersedia mengikuti keluarga Li, dan semua sumber daya sekte kami akan diberikan kepada keluarga Li. Ngapain bengong? Bantu aku lah. Aya. Pedang tadi bukan sengaja, kamu tutup mulut. Tarik aku. Hahaha. Hei, Song si tua. Awas jangan jatuh. Hahaha. Xiao Yao. Hei, Batu giok ini aku serahkan padamu. benarkah? Terima kasih, Kak. Xiao Bai sangat baik. Dapat batu gioknya, kamu selamat sekarang. Kakak, kamu sudah lelah. Selanjutnya, biarkan aku yang melindungimu. Meskipun ingatan saya belum sepenuhnya pulih, sekarang saya yakin saya bukan berasal dari dunia ini. Dari mana asal saya dan mengapa saya datang ke sini? Tuan. Perayaan puisi Taihua 3 hari lagi, diadakan di ibu kota. Wah ini undangan. Parayan Puisi Taihua. Itu adalah perayaan terbaik dalam kerajaan. Xiao Bai. Hari ini terima kasih padamu. 3 hari lagi kamu mewakili keluarga Li kita, bersama kakak-kakakmu. Pergi ke ibu kota menghadiri perayaan puisi. Apa kabar? Bagaimana keluarga Li memperlakukan saya? Kenapa saya harus mewakili keluarga Li ke pertemuan puisi Taihua? Xiao Bai. Dulu paman kedua yang salah. Paman kedua minta maaf setujui permintaan kakek A. Xiao Bai. Tidak tahu menilai. Kakak kedua salah. Maafkan kakak kedua ya. Xiao Bai. Kita semua satu keluarga. Kamu. Maafkan paman dan kakak. Lagi pula, festival puisi Taihua langka. Semua bakat berkumpul di sini. Anggap menemani kakak, melihat dunia. Setuju? Oke. Baiklah. Demi kakakku, aku akan sementara ini tidak mempermasalahkan kalian berdua. Acara puisi Taihua ini, aku harus pergi lihat. Orang Timur. Semua tak berbudaya. Kara Puisi Taihua. Hahaha. Bagus sekali. Ini saatnya. Aku bisa memperkenalkan puisi barat. Di tempat ini. Keluarga Li di Jiangcheng. Li Bai muncul sebagai orang suci. Bagus. Li Bai. Suci Oran. Suci. Ah. Kakak memang tidak mengecewakan pertemuan puisi teratas di dinasti Sucia. Cukup megah. Ayo pergi. Banyak bakat di pertemuan puisi. Menjual cukup bagus. Ya. Keluarga Li dari Jiangcheng. Minger, jalan. Humph. Ngapain kamu? Kenapa bersikap begitu? Semua antre. Kenapa menyela? Kampungan ini berani bicara padaku seperti itu?
Kamu bilang siapa kampungan, nanti ku bikin jadi... Ini ibu kota. Hei hei hei. Kenapa ribut? Kenapa ribut? Kamu yang ribut. Camus Ribu apa? Wilayah siapa? Tuan yang bertanggung jawab. Hanya beberapa orang desa tak tahu aturan. Ini adalah undangan saya. Tidak perlu mendaftar. Silakan masuk. Terima kasih, Tuan Pengurus. Si. Keluarga Li di Jiangteng. Main dure. Mundur mundur. Adu. Keluarga Li dari kota Jiang. Apa keluarga Li dari kota Jiang? Cuma orang kampung dari tempat kecil. Di sini. Bukan tempat yang cocok untukmu. Punya un Dangan, qui n'a pas tidak boleh mazu? Oh, ini maksudmu? Oh. Sekarang. Tidak ada lagi. Kamu ngapain? Kak. Ini kemenangan sulit bagi kita. Dia jela me renda quand kita. Kalau gitu, kenapa? Di sini aku yang berkuasa. Kalian, orang kampung dari tempat kecil. Mau ikut pertemuan sastra Taihua? Di mana-mana selalu ada jagoan bermuka dua. Aku bisa biarkan seekor anjing masuk. Juga tidak akan membiarkan kalian masuk. Pak, orang bijak tidak membedakan pengajaran. Kami berasal dari Jiangcheng, bukan dari keluarga terkenal, jadi banyak kesalahan. Berharap Anda bisa lebih memaklumi. Jika kalian bisa memenuhi satu syarat saya akan memaklumi. Membiarkan kalian masuk juga tidak masalah. Terima kasih banyak atas pengertian Anda. Apapun syarat katakan saja. Keluarga Li kami, pasti Berani juga. Aku mau kamu temani aku selama 1 jam. Kamu kuma anjing penjaga Kessel di puisi tua. Di siang bolong begini, berani juga bersikap kurang ajar. Dasar anak nakal, bilang padaku, Kamu cuma anjing penjaga kecil di puisi tahua, tapi berani merasa penting. kurang ajar. Kamu ini lucu sekali, berani sekali. Berani kamu bilang aku anjing. Hei kalian. Robek mulut anak ini, biar dia tahu. Betapa hebatnya aku. Fon. Saudara sepupuku masih kecil. Mohon pengertiannya. Semoga Anda mau memaafkan. Tolong ampuni sepupuku. Kau harap aku memberimu muka? Mengapa harus memberimu wajah? Apakah kamu punya wajah? Memiliki wajah. Ini dia. Tolong maafkan saya. Wanita muda ini adalah sarjana yang lulus ujian kekaisaran. Karena kamu tahu sopan santun. Lalu aku. Ampuni sepupumu. Jangan terima kasih. Kamu baik-baik saja. Dia. Hari ini harus. Temani aku 1 jam. Kamu baik-baik saja. Dia. Hari ini harus. Temani aku 1 jam. Kalau tidak. Kalian semua tak usah masuk ke puisi agung ini. Tak disangka. Disebut-sebut sebagai puisi agung terbaik negeri ini. Ternyata ada orang hina seperti ini yang ikut. Kayaknya yang mengadakan juga sama saja. Puisi agung ini. Tidak ikut juga tak apa. Ingin pergi. Tuan Besar belum bicara. Siapapun tidak bisa pergi. Aduh yang ini. Kalian berkumpul di sini, berteriak-teriak. Sungguh tidak sopan. Setengah suci, Anda datang. Berani-beraninya kalian mempermalukan Wei Bansheng di depan umum. Lihat saja bagaimana kalian menyelesaikan. Kak. Orang tua ini. Namun setengah dewa. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalian. Bagaimana mengatur ketertiban? Tuan.
Ini bukan salah saya. Ini mereka yang tidak tahu diri. Mau memaksa masuk ke acara dia. Menjelaskan. Mereka bahkan memanggilmu dengan sebutan jorok. L'encan. Biarlah kalian, orang bodoh, melawan aku lagi. Aku ingin melihat. Bagaimana kalian semua meninggal hari ini? Dewasa. Bukan begitu. Tidak perlu mengatakan lebih. Tarik mereka ke bawah. Layani mereka dengan baik. Ja. Mandangu. Keluarga Jiang Chengli. Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pengunjung. Taruh benda-benda ini. Ambilkan itu untukku. Beranti. Anda berasal dari keluarga Li di Jiangcheng. Betul sekali. Di mana Libe? Aku adalah Li Bai. Fon. Saudara mudaku masih kecil. Mohon Anda berlembut hati. Undangan kalian? Tuan. Orang-orang ini. Entah di mana mereka mencuri undangan, ingin menyelinap masuk. Untung saya pintar. Sekejap mengenali mereka. Mereka tidak tahu diri. Malah membuat kekacauan di sini. Baiklah. Ini semua ulahmu. Itu memang harus saya lakukan. Buka mata anjingmu dan lihatlah. Mereka semua tamu kehormatan yang kuundang. Mana bisa membiarkan menghina di sini. Bawa pergi dan bunuh. Baik. Tuan, saya. Dosa saya. Tanggut. Memang tidak sepantasnya mati, tapi hukumannya berat. Tuan muda. Anda orang yang dermawan, tolong maafkan saya. Bro, kenapa repot bicara sama orang seperti ini? Tamparan pertama. Karena kamu meremehkan orang. Tamparan kedua. Karena kamu berani mengganggu, berani menaruh hati pada putriku. Tamparan ketiga ini. Sebenarnya aku hanya... Hei. Berhentilah memukulku, atau aku tidak keren lagi. Di dalam 4 ran, semua orang sama. Pendidikan sastra dan moral. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah, mulia dan berani menjilat kuat dan meremehkan lemah lagi. Menindas yang lemah. Jika Li Bai menyaksikan ini, pasti akan membunuhnya. Anak-anak dan orang dewasa, saya tidak akan melakukannya lagi. Bawa pergi. YK. Li Sheng. Mohon ampun. Mohon maaf. Kakak. Kenapa Tuan memanggil Xiao Bai Li Sheng? Mungkin karena Tuan juga tahu Si Bai telah membangkitkan tubuh penyair. Apakah mereka tidak tahu bahwa Li Bai telah membangkitkan tubuh penyair? Di masa depan pasti akan jadi orang suci. Ini hal yang sangat penting. Aku tidak seharusnya membicarakannya. Iya. Kamu pasti yang punya tubuh puisi abadi, ya? Kekaisaran kita lahirkan jenius luar biasa sepertimu. Tadi, aku sedikit kehilangan kontrol. Kalian semua, acara puisi akan segera dimulai. Silakan ikut saya masuk. Semua. Hari ini adakan kompetisi puisi di Taihua. Kalian yang berbakat harus tunjukkan bakat kalian. Pemenangnya Berpeluan Mazuk ke Zexinglu. mendengar petunjukku. Eba Sekali. Bisa masuk Zhaixinglou dan mendengar petunjuk Tuan Wei. Aku pasti akan berjaya di dunia. Menjadi yang terbaik di generasi Sheng Chao. Semua. Tuan. Pertarungan ini. Biar saya menunjukkan kemampuan dulu. Pertanyaan saya. Siapa berani menantang? Siapa berani menantang? Li Wan dari Jiangcheng. Mohon bimbingannya. Jiangsheng Li Yuan. Tidak pernah dengar. Tidak tahu. Gadis ini masih muda. Ternyata juga sudah di tingkat juren. Keluarga Li di Jiangcheng. Apakah
Keluarga Li Haisheng, Genius terkenal. Yang tahun itu, Betul, memang keluarga Li pantas saja, masih muda sudah mencapai tingkat juren. Aku ingin lihat kemampuanmu. Lumayan ada sedikit kemampuan. Aku mengakui kekalahan. Selanjutnya, aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Wei Wuxian. Sudah lama tidak bertemu, semoga baik-baik saja. Siapa orang ini? Ini adalah penyihir agung barat. Diklaim sebagai yang terbaik di bawah negeri. Edward adalah orang nomor 1. Beberapa tahun lalu dia bertarung dengan Tuan Wei dan kalah. Kemudian Bersambuni, dit Negara. Beberapa tahun tidak muncul, disangka hari ini. Dia datang ke kerajaan kami. Berani menentang Tuan Wei. Secara terbuka, Edward Ko benar-benar berani. mengganggu pertemuan puisi Taihua saya di depan umum. Rasanya, kamu bahkan tidak menghormatiku. Dengan ayahmu. Tidak memenuhi syarat. Lankan. Jangan bicara omong kosong di sini. Tuan Wei Wuxian. Dialah seseorang yang dapat Anda bandingkan. Hahaha. Hanya segitu kekuatannya. Berani menghadang saya. Kalian orang dari kekaisaran. Semua kuma penchkut. Memalukan. Orang tua. Kamu orang barbar mau pamer di kekaisaran kami ya? Edward. Berani kamu. Edward. Kamu mengacaukan festival puisi Taihua. Bahkan membunuh di hadapanku. Aku ingin lihat siapa yang memberimu keberanian. Bahkan kuda merah bersorak dalam medan perang. Ribuan tombak mengarah ke utara. Kemarahannya membara, hujan darah tersebar di medan perang. Matahari terbenam seperti lonceng menerangi kota kosong. Tuan Wei akhirnya menggunakan Gensi. Bagus sekali. Wei Wuxian. Tak disangka, setelah sekian lama. Kau masih hanya punya trik ini. Jangan sombong. Seekor naga berteriak di malam hari, pernah memutuskan arus yang marah. Hari ini mengamati bekas karat, masih terdengar jeritan ribuan orang. Kakak. Kekuatan Tuan Wei hebat, pantas dia terkuat di bawah tingkat suci. Di dunia ini, orang suci bisa mengalahkannya. Ini adalah puisi pedang saat Tuan Wei menembus setengah suci. Dulu, Tuan Wei lewat puisi ini. Mengalahkan Edward. Membuat perbatasan kekaisaran damai puluhan tahun. Sepertinya Edward sudah mati. Tidak, Pak Tua Wei bakal kalah. Tuan Wei. Tuan. Hahaha. Hahaha. Wei Wuxian. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Tuan Wei, Anda baik-baik saja? Tak disangka setelah bertahun-tahun, si Edward ini berhasil mencapai tingkat suci. Tanpa suci datang, sulit untuk menghentikannya. Hahaha. Aku sudah bilang. Hari ini aku pasti akan memutuskan urat nadimu yang biarkan dinasti suci Anda. Merangkak di kakiku. Sarjana Konfusianisme keluarga Qin, Seiya Bersedia Mambantu Tuan Wei, Mambunu Kaisar. sarjana Konfusianisme hebat dari keluarga Jiang di Haizhou. Seiya Seoran Sarjana dari Keluarga Se, Ligia, Seoran Sandukiawan Bezar, Bersedia Mambantu. Kami bersedia membantu Tuan Wei membunuh Kaiser. Dengan bantuan Anda. Ini benar-benar keberuntungan bagi saya. Wei, hari ini, biarkan mereka yang menyerang dinasti kami dihabisi di sini. Engin Baramerobek Bajuzira, Awansen Jaranda. Ribuan Kuda Bersambuni di Pazir, Kuda Bezimerankik, Angsa Sepitak Bersuara di Jalan Signal, Darapana Mandidi di Bandra Beku. Hahaha hanya dengan kalian. Sekelompok semut, kemampuan secekak ini, berangan-angan ingin menghabisi hari ini. Biarkan semua orang dinasti tunduk di bawah kakiku. Kamu juga ingin mengincar. Tradisi dinasti kami, kehormatan dinasti tidak dapat dinodai.
Aku harus membunuhmu di sini. Karena kalian ingin mati. Maka aku akan mengabulkannya. Oh, Angin barat yang liar. Nafas hidup musim gugur, kau melintas tanpa bentuk. Dawn kiring kau sapu bersih. Seperti peri menari. Banggunkan mimpi yang tertidur. Biarkan benai tersembunyi di tanah dinjin. Ini bisa dianggap puisi? kau berambut pirang, aku akan melawanmu. Puisi Barat adalah puisi yang benar-benar hebat. Puisi kalian dari timur hanya pantas untuk menyeka sepatu saya. Ah, betapa memalukan. Ah, Permaisuri membenciku, Perdana Menteri membenciku. Bahkan Kaisar. Mereka pun tidak bisa menoleransi aku. Kering. Ketika aku masih muda. Meskipun memiliki ambisi yang tinggi. Namun dalam sekejap mata, usiaku sudah lebih dari 50. Istriku. Dia juga baru saja meninggal dunia. Hidup manusia sungguh membosankan. Aku ingin naik ke surga dan memulai jalan kultivasiku. Ayo, kita terus minum. SMA 35. Gourou Sansan. Dan Xiaosheng. Ayo, ayo, ayo. Hari ini bersama aku, Li Bai. Nikmatilah segelas ini. Aku ingat semuanya, aku ingat semuanya. Dinasti Tang Tiongkok, aku adalah Li Taibai. Tak kusangka warisan budaya yang bertahan ribuan tahun. Terputus di tanganku. Aku bersalah pada leluhur, satu-satunya penebusan Tuan Wei jangan. Langit dan bumi bergerak, bijak harus gigih dan pantang menyerah, tetapkan hati bagi dunia dan ciptakan ketetapan bagi rakyat, jangan pernah menyerah, akhirnya kita akan capai kesejahteraan. teman kecil, kamu. Hari ini dengan aku di sini, tidak akan ada giliranmu untuk mati. Ternyata di bawah orang suci, semua hanya semut. Asal aku gerakan jari saja, kalian semua sampah ini akan kujepit mati semua. Apa itu dinasti suci? Hanya negara baratku yang benar-benar negeri suci. Kalian semut ini akan segera tunduk di kaki kami orang barat. HMPH, hanya orang bodoh yang datang dari seberang laut. Siapa itu? Barani menggina orang susi seperti. Xiao Bai. Kamu mau apa? Tuan Wei dan beberapa sarjana bergabung kalah. Meski bangkit dengan tubuh dewa puisi, tetap tak bisa apa-apa. Kakak 4. Lempar sepatu. Ke wajahnya. Barani menggina di belakang. Tapi takut berdiri langsung. Tak disangka dinasti ini hanya kumpulan penjkut. Hahaha. Hari ini hati suci sedang senang. Selama kalian tunduk padaku, Dan berlutut untuk menghormati saya. aku akan melepaskan kalian. Hahaha, banyak banget ngomong, dari mana datangnya semua omong kosong ini? Xiao Bai. Kamu terlalu... Iya, teman kecil. Selama ada kesempatan, tidak perlu khawatir. Edward mencapai tingkat suci, kekuatannya mendalam. Jangan jadi musuhnya. Aku akan menahan Edward, cepat bawa Xiao Bai pergi. Ikuti kakak. Hari ini, Bairaku yang urustia. Ini. Siapa ini? Sebenarnya siapa yang melakukannya? Saya. Tidak menyangka seorang dari dinasti suci akan mengirim anak bau kencur untuk mati. Kamu bilang siapa anak lucu? Anak lucu bilang kamu tuh. Oh, aku tahu, kamu yang anak lucu, kan sedang memarahi aku? Anak, kamu marah apa sih? Anak yang mulutnya tajam ini. Kamu cari gara-gara. Xiao Bai.
Bagaimana mungkin? Xiao Bai mengalahkan Edward. Bahkan Tuan Wei pun tak bisa menghentikan Edward. Li Bai dengan mudah menanganinya. Apakah dia itu? Bagaimana mungkin? Aku sudah habiskan seluruh hidupku. Hanya untuk hampir mencapai pencerahan. Kamu masih muda, bagaimana bisa memiliki kekuatan ini? Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah Li Bai. Memiliki kekuatan di usia muda, jika kita membiarkannya tumbuh tanpa kendali, apa jadinya? Anak ini tidak boleh hidup. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu artinya kalah dan berkuasa. Dinasti suciku yang perkasa tidak punya tempat bagi orang barat sepertimu untuk membuat masalah. Anak. Saya tidak peduli siapa Anda. Hari ini aku akan membunuhmu. Bangsa barat saya adalah hegemon saat ini. Jika hidup menipu Anda, jangan bersedia tahu simas. Di saat-saat duka, Anda harus tetap tenang. Percayalah. Air sungai kuning berasal dari langit. Percayalah kepadaku. Sungai mengalir ke laut dan tidak pernah kembali. Hari-hari bahagia akan datang. Zobohe. Cahaya Kessel. Berani bersaing dengan bulan purnama. Puisi Tiongkok adalah yang paling keren. Mana mungkin. Kemampuan puisimu bisa setinggi ini. Aku hancurkan lautan pengetahuannya. Wei Wuxian, tangani sesuka hati. Bawa orang ini dan ikat di pasar. Nikmati pemerintahanku. Rakia Mansla. Tidak. Kalian tidak bisa begitu. Tolong bunuh aku. Susi Wei Wuxian Terimakazi, ata penila matanda. Xiao Bai. Itu Sang Suci. Tidak perlu sungkan. Hari ini terima kasih atas bantuan Suci, menyelamatkan kita dari bencana. Melindungi warisan kami selama ribuan tahun, budi ini tak ternilai. Semoga Suci. Ikuti aku ke Gedung Bintang, demi kerajaan kita. Menetapkan budaya literatur di seluruh negeri. Xiao Bai, Ada apa? ceritakan pada kakak. Ada apa? Kamu dari kecil bodoh, tidak dianggap di keluarga Li. Sejak ayah meninggal, punya tempat di keluarga Li. Aku belajar mendalami tiap hari untuk menyenangkan kakek. Agar kita tidak diusir oleh paman kedua dari keluarga Li. Tapi, kamu bangun dari sakit, segalanya berubah. Pikir lebih dalam, di hari puisi itu, ayah yang menulis jauh dari rumah, dan kamu yang membalasnya. Hanya tidak tahu. Siapakah orang hebat yang datang? Simpan baik-baik. Tidak tahu siapakah orang hebat yang berkunjung ke rumah kami? Mohon nasihat Anda. Sebenarnya itu tulisanku. Penguasaanmu dalam puisi unik tak tertandingi. Menurutku harus ditulis seperti ini. Ini adalah Zhao dengan pita panjang, pedang Wu berkilau seperti es, pelana perak di atas kuda putih, bergerak cepat seperti meteor. Awalnya kupikir, karena kebangkitan tubuh Dewa Sastra, tapi tadi bahkan Wei Wuxian Tuan Wei begitu hormat padamu, memanggilmu Li Sheng, aku jadi tahu. Masalah ini tidak sesederhana kupikir. Bukankah sudah dijelaskan? Bukan. Katakanlah. Kamu sebenarnya siapa? Kak, jangan terlalu mikir. Dari kecil sampai besar, kamu selalu melindungi aku. Sekarang, aku sudah bangkit. Apakah aku harus kembali bersembunyi di belakangmu? Selanjutnya, biarkan aku melindungimu. Kamu benar-benar Xiao Bai. Bagus sekali, Xiao Bai. Kamu sudah dewasa. Nanti, aku jelasin alasan sebenarnya padanya. Kitab jahat ini ternyata Begitu kuat? Tidak sia-sia aku mencurimu kembali. tolong lepaskan aku, apa yang bisa kuberikan sudah kukasih. Aku tidak pernah berlatih kitab ajaib itu, tidak bisa mengajarkan padamu. Ayah, Baru saja aku mendapat kabar, beberapa anak dari keluarga Li sudah kembali ke Jiangcheng dari ibu kota.
Baggage changer. Apa yang diinginkan sebagai hadiah? Anak ini berbudi, tak butuh hadiah. Tidak peduli keinginan ayah, aku akan berusaha keras untukmu. Baiklah, memang ada sesuatu kubutuhkan. Ingin kamu membantuku? Anak ini akan melakukannya. Apa ayah inginkan? Aku menginginkan nyawamu. Ayah. Ampun. Ah, Cheng. Maaf, maaf. Gila. Ritual di buku ajaib ini benar-benar luar biasa. Aduh. Memakan keluarga saudara sendiri ternyata bisa meningkatkan kualitas aliran spiritual. Sekarang kualitasku sudah maksimal. Sudah mencapai tingkat langit kelas A. Jangan mendekat. Mau apa kamu? Setelah menyerap kekuatanmu, aku bisa mencapai tingkat suci. Saat itu, Siapa yang berani menertawakanku sekarang? tapi jangan khawatir. Aku juga akan membalaskan dendammu. Wei Wuxian dan keluarga Li tidak akan bisa melarikan diri. Ya ampun, aku tak pernah menyangka bayi kecil kita ternyata bereinkarnasi menjadi orang suci. Ini berkah bagi dinasti suci kita, berkah bagi keluarga Li kita. Ayah. Keluarga Li kita pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di dinasti suci. Sayang kecil keluarga Li. Hari ini adalah hari kematianmu. Terima kasih banyak kepada Li Sheng atas bantuannya. Sekarang warisan budaya dunia telah terwujud, tibalah giliran saya. Alam terobosan menuju alam abadi. Li Sheng. Aku akan naik ke surga. Li Sheng, kamu baik-baik saja? Aku berpikir menerobos alam bijak membuatku penyair abadi. Itu adalah perkembangan wajar, tetapi saya tidak pernah membayangkan hakikat puisi menyimpan jejak kebenaran yang belum saya pahami. Tuan Wei, sesuatu yang... Apa terburu-buru? Keluarga Li Jiangcheng mengalami masalah. Apa? Apa? Li Sheng. Anda sekarang sangat lemah kembali kali ini takutnya. Keluarga Li di Jiangcheng ada masalah. Saya tak bisa abaikan, karena baru saja saya coba melangkah pada batasan. Mengalami sedikit ketidakstabilan. Kamu di sini menjaga sementara. Saya akan segera kembali. Hei, apa lakukan di sini, tua bangka? Berani sekali kau bicara seperti itu kepada tuanmu. Siapa yang memberimu keberanian? Dengan hanya dirimu. Tidak layak, hari ini. Bahkan jika Wei Wuxian yang tua itu datang, aku tetap tak akan menghormatinya. Kurang ajar. Berhenti berbicara omong kosong di sini. Hari-hari Lisi. Situasi ini tidak beres. Tua ini. Pasti belajar ilmu hitam. Kau pun berani menghalangiku. Sungguh tak tahu diri. Beritahu kalian, hewan Li ini. Hari ini, tak satu pan boleh lolos. Budak licik ini berani sekali mengkhianati tuannya. Masih berani menantang, ingin membunuh keluarga Li. Asap perang memutus musim gugur di Yumen, anak panah menembus awan seperti bulan sabit. Ratusan ribu kerangka membakar menara api menjadi merah.
Bayangan cambuk membelah arus sungai. Ayo. Lihat, kakek mulai bertindak. Situasi akan tamat. Tak disangka, bisa melihat lagu ayah di perbatasan seumur hidup. Hahaha Li Tianhong, cuma segitu daya kemampuanmu. Masih kurang ya? Lanjutkan. Saat minum darah, terdengar tangis setan. Ketika kembali sarung pedang, angin utara masih menggila. Sayang sekali, baja tulang yang ditempa, tak menebas lowlan, tak pulang kampung. Memang luar biasa kakek, kekuatannya sungguh hebat. Katanya lagu perbatasan ini bisa melawan jutaan prajurit. Dulu kakekmu mengandalkan puisi ini untuk membuat keluarga kita berjaya di Jiangcheng selama puluhan tahun. Song tua bangka, kali ini kau pasti mati. Tidak benar. Song tua bangka ini ada yang tidak beres. Kakek, Kakek, Anda baik-baik saja? Tak disangka kekuatan Song tua bangka kini begitu menakutkan. Sekarang mungkin hanya orang di tingkat yang tinggi dapat mengalahkannya. Hahaha. Kau cukup tajam dalam melihat sesuatu. Aduh, Keterampilanmu payah sekali, kasih tahu aja. Sekarang ini, buat jadi penjaga pintu pun aku gak mau. Aku malah gak mau nerima. kamu. Aku pernah bilang, hari ini akan ambil nyawa kalian semua. Hari ini meski harus korbankan nyawa tua ini, tetap harus biarkan generasi muda Li pergi dari sini. Cepat pergi. Kakek. Bertarung di selatan mati di utara gurun luas langit rendah tulang putih gagak mencabut panah putus menggigit usus manusia api fosfor bergoyang menerangi tombak rusak pedang menyangkut nasib menggantung bintang. Tulang perang menumpuk menjadi gunung sebagai upeti. Mendengar kabar Chang'an penuh tarian dan nyanyian sang jenderal rambutnya memutih sedang mendaki menara. Kakek. Dasar tua bangka. Kalau mau mati biar aku kirim kau ke jalan sana. Lao Song, Kamu Terlalulansong. Xiao Bai. Orang bijak, langit memberkati keluarga Li. Tak disangka. Bisa menahan seranganku. Tidak heran bisa mengalahkan Edward, tapi bocah nakal. Hari ini, aku pasti membunuhmu. Bayu Baya Dingen, drum perang terdiam, tombak pata terkubur, bintang dingen mena anggi Bayu Besi. Surat rumah dibakar jadi abu, tulang sumpah dibangun jadi dinding. Pedang naga de i dalam kotak berbunyi, kelua sarung langsung bersinar. Bagaimana mungkin? Aku sudah mencapai puncak orang suci, bagaimana bisa bukan tandinganmu? Song Mingyuan. Jalan Konfusianisme dan Dao sulit, kami mencapai kemajuan, bukan hal mudah. Lepaskanlah hatimu dari obsesi. Aku akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Ingin aku pergi? Hei, kamu yang imut. Belum cukup layak. Ayo kitab sihir. Pelayan nakal ini berani meninggalkan ajaran Konfusian dan berlatih kitab sihir musuh. Aku tadinya kasihan pada perjuanganmu, ingin membiarkanmu hidup. Karena kamu mempelajari kitab iblis. Masuk ke jalur iblis, hari ini aku tak bisa membiarkanmu pergi. Anak kecil. Maka aku akan tunjukkan padamu kekuatan sejati kitab iblis. Apa yang ada di dalam kitab iblis ini, semangatnya terus meningkat. Ini kitab iblis ditulis oleh orang suci dari negeri musuh. Jangan khawatir, Xiao Bai punya tubuh puisi sakti. Dia sudah melampaui tingkat orang suci. Hanya seorang pengikut kecil yang mengandalkan menghafal kitab iblis negeri musuh, tidak perlu dikhawatirkan. Oh penguasa kegelapan yang abadi yang melahap makhluk hidup, 12 jari yang Anda pinjamkan kepada saya sedang bertunas. Di antara jarinya dipenuhi oleh makhluk Tuhan cacat yang telah dimutilasi dan sedang berfermentasi, berkembang menjadi Anda. Apa yang dikatakan si tu as? Kerbsier. Itu kitab syairnya. Belum pernah dengar juga tidak punya kekuatan serang. Gawat.
Dia memanggil dewa jahat. Dia sudah benar-benar gila. Memutar, menyalin. Mencemari, membuat otakku berkerut menjadi sarang telur malam. Dewa jahat. Xiao Bei. Dua jahat yang dipanggil Song Mingyuan sangat kuat. Inti terakhir, jalan puisi, belum saya pahami. Xiao Bai. Anak nakal, ketakutan, ya, tapi tidak masalah, hahaha, aku akan membunuh satu persatu keluargamu. Membiarkanmu merasakan kehilangan orang-orang tercinta. Seperti aku. Lalu tubuhmu akan aku serahkan sedikit demi sedikit kepada dewa jahat. Hahaha. Tidak. Cepat lari. Ayah. Orang tua yang tak tahu diri, nanti baru aku bunuh. Xia Yao. Xiao Bai. Kamu terluka? Kenapa sebodoh ini? Kak, dulu kamu rela korbankan hidupmu demi selamatkan aku. Aku sudah bilang, biarkan aku melindungimu. Anak nakal. Begitu buru-buru mau mati, baiklah, akan kupenuhi. Hanya jika Xiao Bai hidup, nanti baru bisa bunuh Song Mingyuan ini. Semua anak lelaki keluarga Li dan Garkan Parentaku. Semua formasi, lindungi Xiao Bai mundur. Hahaha. Ayo. Biar saja mati. Cepat lari, kamu bukan tandingan mereka, cepat menyebar. Xiao Bai, cepat lari. Kamu bisa membalas dendam untuk keluarga Li. Aku bukan Xiao Bai. Aku lebih bukan adikmu. Cepat lari, jangan pedulikan aku. Aku menduganya, tapi bagaimana? Xiao Bai adalah keluargaku, kamu juga. Li Sheng. Kamu adalah orang keluarga Li, kamu adalah kebanggaan dinasti suci. Aku tidak akan membiarkan pelayan licik ini menyakitimu. Li Shen, hanya kamu. Hanya kamu satu-satunya harapan kami. Li Shang pergi. Dinasti suci. Bisa tanpa kami, tapi tidak bisa tanpamu. Dasar bodoh. Cepat lari. Aku, Li Bei, bukan orang yang bertahan hidup dengan pengecut. Biarkan aku menstabilkan napasku dan bersamamu menyerang musuh. Walaupun hari ini aku mati di sini, hidupku tak menyesal. Memetik krisan di bawah pagar timur, melihat gunung Nan. Makanan dan minuman rumah mewah berbau, di iyalan ada tulang beku. Awan terbang merah, burung liar, musim gugur suwarna dengan langit. Rasa malu masa lalu belum terhapus, kapan dendam berakhir? Dulu saat aku pergi, pohon willow lebat. Kini aku kembali, salju terus turun, sungai yang terus mengalir ke timur, gelombang menghapus para pahlawan. Jalan panjang membentang jauh sekali, aku akan mencari dari atas hingga ke bawah. Hari ini aku sadar, angin dingin dan salju memiliki maknanya. Suka duka menjadi puisi. Tak disangka, kamu berhasil menembus batas pada saat kritis, kekuatanmu melampaui batas suci. Sayang sekali, sudah terlambat. Hahaha. Sambutla tuanku, dewa jahat telah datang, hancurkan segalanya. Cahaya bulan menjelang tempat tidur, tampak seperti embun pagi di tanah, mendongakkan kepala menatap bulan, menundukkan kepala merindukan kampung halaman. Bagaimana bisa? Aku demi mempelajari ilmu hitam.
Mengorbankan nyawa lebih dari 100 orang dari klanku. Tapi kenapa aku masih bukan tandinganmu? Si Song tua ini sangat kejam, demi melatih buku sihirnya, bahkan mengorbankan seluruh keluarganya. Iblis ini benar-benar sudah gila sampai seperti ini. Aku tidak bisa kalah. Aku tidak akan kalah. Kenapa hantu tua ini tiba-tiba mati? Dewa jahat sudah melahap semua darah, daging, dan energi dalam tubuhnya. Xiao Bai, tadi terluka atau tidak? Jangan panggil begitu, panggil dengan sebutan Tuan Li Sheng. Li Tianhong berterima kasih kepada Tuan Li Sheng atas rahmat penyelamatan. Terima kasih, Tuan Li Sang, atas rahmat penyelamatan. Tidak perlu sungkan. Tuan Li Sheng, apakah adikku sudah mati? Dalam hal ini, aku tak berdaya. Aku akan berusaha melindungi tubuh ini. Setelah aku menjadi dewa, aku akan mengutus seseorang untuk mengembalikan tubuh ini kepada keluarga Li. Di dunia langit, terdapat kota putih yang megah dengan 5 lantai dan 12 menara. Aku telah membuka jalan ke arah kesucian untukmu. Dengan bakatmu, segera kamu akan mencapai tingkat kesucian. Saatnya bagiku untuk pergi. Pergi, apakah kau ingin jadi dewa, Li Sheng? Jika langit tak lahirkan aku, Li-Bai, jalan puisi selamanya dalam kegelapan. Tapi selama puisi tetap ada, tidak jadi dewa pun tak apa. Tuan, Nona Yao masih enggan makan. YK. Sudah berapa hari, Yao Er menangis setiap hari. Kalau terus, bisa mengancam nyawanya. Xiao Yao dan Xiao Bai selalu bergantung satu sama lain sejak kecil. Kepergian Xiao Bai secara mendadak sangat mengguncang Yao Er. Aku coba bicara lagi dengan Yao Mei. Shem. Xiao Bai, ini semua salah kakak. Memaksa belajar membuat kesulitan. Pulanglah, kakak sangat merindukanmu. Pulang, kakak tidak akan memaksa belajar lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku mendengar semuanya. Xiao Bai. Kamu sebenarnya Xiao Bai? Atau siapa? Kak, kamu kenapa sebenarnya? Tentu saja aku Xiao Bai. Aku baru bangun dan langsung datang mencarimu. Kak, kenapa kakak bahkan tidak mengenaliku? Kamu benar-benar Xiao Bai. Akhirnya kamu kembali. Kak, aku benar-benar Xiao Bai. Kamu kenapa sebenarnya? Apakah Li Si dan mereka lagi yang mengganggu kamu? Tidak. Kakak senang melihat kamu kembali. Oh iya, kakak. Di luar ada seorang kakek berjanggut putih mengatakan ada urusan denganmu. Tuan Wei. Li Sheng, dia melepaskan kesempatan menjadi dewa, memaksa membawa Xiao Bai kembali. Ini surat yang dia minta aku bawa untukmu. Terima kasih, Tuan Wei. Gadis Kessel. Gadis kecil, aku telah memenuhi janjiku padamu hari itu. Aku menikmati hidup bebas, namun mengejar keabadian. Sungguh menyedihkan. Jalan menuju keabadian, Li Taibai boleh tak pergi. Kuberikan puisi, minum anggur, ini padamu, anggaplah hadiah dariku. Tidakkah kau lihat? Air sungai kuning datang dari langit. Mengalir deras ke laut. Tak kembali lagi. Tidakkah kau lihat, cermin terang di aula tinggi sedih akan rambut putih, pagi seperti sutra hitam. Senja jadi salju. Hidup harus dinikmati sepenuhnya. Jangan biarkan kawan emas kosong didamani bulan. Aku lahir pasti ada gunanya. Harta habis bisa dicari lagi. Tuan, kenapa bicara soal uang? Cepat beli minuman untukmu.
kuda bagus dan pakaian mahal bisa ditukar dengan anggur terbaik untuk menghapus kesedihan bersama. Wah, tak heran Tuan Li begitu dihormati. Hanya dengan satu puisi minum anggur, dalam waktu setahun keluarga Li kita jadi keluarga terbesar di dinasti suci. Hahaha. Hei Xiao Bai, malas lagi? Tidak pergi ke sekolah swasta? Kakak, bukannya kamu bilang tak perlu sekolah lagi? Kamu, mari ke sini.